American Sniper bercerita tentang seorang sniper Navy Seals yang diberikan misi ke perang Irak. Di sana dia bertemu dengan sniper musuh yang sangat handal, membunuh banyak teroris tapi juga mengguncang jiwa kemanusiaannya. Seorang bocil bernama Chris Kyle sedang berburu rusa bersama ayahnya menggunakan senapan. Bakat snipingnya sudah terlihat dari kecil lur. Dengan jitunya Chris bisa menumbangkan rusa dari jarak jauh. Itu semua berkat latihan dan didikan ayahnya agar berani melawan siapapun untuk membela yang lemah. Someone tries to fight you, tries to bully your little brother, permission to finish it. Chris pun tumbuh bersama adiknya Jeff menjadi seorang koboi rodeo dan juga mengelola peternakan pribadi. Setelah Chris memenangkan lomba rodeo malam itu, dia akan memamerkan sabuk medali bergengsi ke ceweknya Sarah untuk semakin memikat hatinya. Tapi naas Sarah malah berselingkuh berhasil oleh dengan koboi jamet nggak pakai babi. Bu Chris pun langsung memiting dan mengsikat selingkuhannya lalu mengusir mereka berdua. Chris, leave him alone! Get your stuff and get out. Fuck out. In your shitty fucking leg. Meskipun sudah diselingkuhi dan akhirnya putus, tapi Chris tetap santai menikmati hidup sambil minum-minum bareng adiknya. Lalu mereka melihat berita tentang penyerangan kedutaan Amerika di Kenya yang memakan banyak korban jiwa. Amarah Chris pun terbakar melihatnya dan memutuskan untuk bergabung dengan militer. Sampai akhirnya Chris masuk ke Navy SEAL, yaitu pasukan operasi khusus di semua sektor, laut, udara, dan darat. I'm looking for warriors. Keep count. Hold your ass together. Who y'all know? I'm about to turn on some Marvin Gaye and get in that ass. Yeah, we gonna find us a goddamn warrior today. Navy SEAL. Saat sesi latihan penembak jitu, beberapa kali Chris meleset dari target. Tapi ketika dia melihat ular yang ukurannya jauh lebih kecil, Chris mampu menembaknya dengan sangat tepat. Itu artinya Chris lebih handal dan adrenalinnya semakin terpacu ketika menembak target yang bergerak. Lalu Chris akhirnya diangkat menjadi seorang sniper. Oh, fuck. And don't worry, we can always use corpsmen for the guys who can't shoot. Di sebuah bar, Chris yang lagi nongkrong sama teman-temannya bertemu dengan Taya. Ayo nih mbak. Meskipun awalnya Taya sempat acuh dan ketus, tapi karena Chris PDKT dengan sangat gentle, elegan, dan tidak berlebihan, mereka pun keterusan ngobrol ngalor ngidul. Lalu hubungan mereka semakin dekat, berhasil oleh dan memutuskan untuk menikah. Tapi karena terjadi tragedi 11 September, Chris dan teman-temannya akan ditugaskan ke perang Irak melawan teroris dan hanya bisa bulan madu selama 3 hari bersama Taya. Gentlemen, Mr. and Mrs. Chris Kyle. Just got the call, boys. Don't gonna be 6 weeks, baby. I'm so afraid. That's what they say. Yeah! Woo! Sesampainya di Irak, Chris dan pasukan lainnya ditugaskan ke Fallujah untuk melindungi pasukan yang sedang melakukan penyisiran di jalanan kota. Di misi pertamanya, Chris melihat seorang emak-emak dan anaknya yang sangat-sangat mencurigakan berjalan ke arah konvoi pasukan Amerika. Lalu Chris sadar jika lengan wanita itu tidak bergerak karena sedang memegang sesuatu. Ternyata dugaannya bener dong, wanita itu membawa sebuah granat AKG Rusia yang diberikan kepada anaknya. Lalu tiba-tiba bocil tersebut berlari ke arah pasukan dan Chris langsung menembak mereka berdua. You got eyes on this? Can you confirm? Ini lagi emaknya udah gila sih nyuruh anaknya lempar granat coba. Melihat mayat mereka, Chris sangat merasa bersalah karena telah menembak seorang ibu dan anak dengan entengnya. Melihat kegelisahan Chris, temannya pun menenangkan dan mengatakan jika keputusannya sudah benar. Karena kalau Chris nggak nembak malah banyak tentara yang mati terkena granat. Di misi berikutnya, skill Chris yang memang terlalu OP berhasil menembak supir mobil bom yang masih bergerak dan pasukan penyisir pun terselamatkan. Chris juga sangat jeli menemukan seorang pria yang sedang menanam peledak, juga seorang musuh yang akan menyerang. Total korban Chris sudah 6 orang dan itu lebih banyak daripada sniper yang lainnya. Sedangkan di sisi musuh, mereka juga memiliki pasukan terbaik, seorang sniper yang sangat ahli, bahkan pernah mengikuti olimpiade. Dia bernama Mustafa. Di tengah-tengah peperangan, Chris masih menyempatkan menelpon Taya yang saat itu sedang mengandung. Lalu Taya mengabarkan jika adiknya Jeff juga dikirimkan ke peperangan.
Target utama mereka saat itu adalah mencari Zarqawi dan juga letnannya. Zarqawi adalah ketua kelompok teroris Al-Qaeda cabang Irak yaitu AQI dengan 5.000 tentara yang sangat terlatih, dan dia juga didanai oleh Osama bin Laden. Tapi karena keberadaan mereka belum diketahui, pasukan harus terus menyisiri kota dengan memeriksa 10 gedung tiap 1 jam sampai Zarqawi dan letnannya bisa ditemukan. Mendengar itu, Chris ingin turun membantu penyergapan ketimbang hanya meng-sniping dari jauh aja, ya kan? Tapi rekannya beranggapan justru adanya Chris yang menjaga dari atas membuat semua prajurit merasa lebih aman. Total korban Chris sudah 24 orang dan sekarang dia dijuluki sebagai legenda. Karena misi penyergapan kali ini Chris melihat pasukan-pasukan yang terluka, dia memutuskan untuk ikut turun ke pasukan penyergapan. Chris masuk ke sebuah rumah yang ternyata dihuni oleh Pak Salim beserta keluarganya. Salim pun diinterogasi dengan bantuan prajurit yang bisa bahasa Arab. Ternyata Salim takut dengan The Butcher atau Amir Khalafanus, prajurit terbaik kedua di bawahnya Zarqawi. Karena siapapun yang ketahuan bicara dengan pasukan Amerika, maka mereka akan disiksa dengan bor listrik. Salim akhirnya mau memberitahu lokasi Amir atau The Butcher asalkan dia mendapatkan imbalan $100.000 untuk informasi yang sangat beresiko ini. Setelah dicek kebenaran identitas Amir, Chris dan kawan-kawan langsung OTW ke rumah Pak Salim membawa uang sesuai kesepakatan. Dalam perjalanan, Taya sempat menelpon dan memberi kabar baik jika anak yang dikandungnya adalah laki-laki. Tapi ternyata Mustafa sudah bersiap menembak konvoi mereka di kejauhan. Dan yang terjadi, We're right, the doctor says it's a boy. It's a boy! I got a tang in the window. Chris, baby. maksud dan tujuan pasukan sudah diketahui oleh Amir. Para pasukan pun gercep mengamankan uangnya dan pergi dari sana. Karena sudah ketahuan berkhianat, dengan sadisnya Amir membunuh anak Salim dengan bornya, lalu menembak Salim yang berusaha menyelamatkan anaknya. Agar bisa kabur dari kekeran Mustafa dan bisa naik ke rooftop, Chris melemparkan granat asap. Tapi jelas Chris nggak bisa melawannya karena dia nggak tahu lokasi pastinya, plus cuma bawa senapan biasa. Untungnya Chris masih selamat meskipun helmnya keserempet pelurunya Mustafa. Misi kali ini pun gagal, keluarga Pak Salim terbunuh, Amir berhasil kabur dan pasukan tidak mendapatkan informasi apapun. Untuk sementara waktu misi ditunda, lalu Chris dan pasukan lainnya dibolehkan untuk pulang. Betapa bahagianya Taya melihat suaminya yang pulang dalam kondisi sehat walafiat. Selayaknya suami istri yang sudah lama LDRan dan butuh pemenuhan jasmani, mereka pun akhirnya berajolole, ya kan? Lalu tak lama setelah itu Taya akhirnya melahirkan. Namanya rezeki alur ya, pas banget Chris pulang baru melahirkan. Meskipun sudah memiliki momongan, pikiran Chris masih berada di medan perang. Karena perang masih berkecamuk, korban banyak berjatuhan, tapi dia masih hidup santai dan damai di sana. Karena hal itu mereka pun sempat sedikit cekcok, dan Taya meminta Chris pulang dengan selamat demi keluarganya. Setelah itu Chris akan kembali menjalankan penugasannya yang kedua. Tapi sebelum berangkat, dia bertemu dengan adiknya Jeff yang juga akan menjalani misi. Jeff pun terlihat sangat stres dengan peperangan ini, dan dia hanya ingin kembali pulang. Huh? What'd you say? Fuck this place. Karena kemampuannya, Chris bukan hanya terkenal di kalangan pasukan Amerika, tapi juga di kalangan teroris. Al-Qaeda menyiapkan imbalan $180.000 untuk siapapun yang berhasil membawa kepalanya Chris. Di lain sisi, Chris juga telah diberikan tim khusus untuk meringkus Amir. Misi penyisiran dimulai kembali. Malam itu mereka memeriksa salah satu rumah penduduk yang dihuni oleh Pak Malik sekeluarga. Mereka pun diinterogasi dan ditunjukkan foto Amir, tapi tidak ada yang mengenali wajahnya. Karena situasi dirasa aman, para prajurit memutuskan tinggal di sana. Sampai akhirnya mereka berhasil menemukan Amir di sebuah bangunan. Check this out. Karena hari itu bertepatan dengan Idul Adha, semua pasukan diajak makan bareng sama Malik. Situasi pun terasa sangat hangat dan ramah, tapi Chris melihat suatu kejanggalan, yaitu sikutnya Malik yang kapalan. Kok kayaknya ada yang nggak beres? Chris pun kembali memeriksa rumah tersebut dan nah kan, ada tempat rahasia di bawah kasur yang ditutupi karpet. Dan ternyata di dalam sana terdapat banyak senjata yang disembunyikan.
Give me a turf it. Daripada dibunuh, Malik lebih memilih membantu mereka masuk ke markas Amir. Prajurit pun bersiap-siap di pos masing-masing untuk melakukan penggerbekan. Sampai akhirnya sesuai namanya, The Butcher yang juga bisa diartikan sebagai tukang daging, ternyata juga menyimpan banyak daging di dalam sana, tapi daging manusia. Ternyata Amir dan kawanannya berhasil kabur melalui lorong buatan dan menyerang balik tentara. Tembak-menembak pun tidak terelakkan lagi, tapi Chris yang sangat jeli berhasil melihat Amir yang akan kabur dan langsung membunuhnya. Setelah keberhasilan misi tersebut, singkat cerita Chris pun kembali pulang saat kelahiran anak keduanya. Tapi semua peristiwa di medan perang masih terus menghantuinya. Bahkan dia terlalu parno dengar suara bengkel, tentara yang berterima kasih karena sudah diselamatkan Chris meskipun kehilangan satu kakinya. Dan puncaknya adalah ketika Chris melihat bayi keduanya yang lagi nangis. Dia tiba-tiba mudah emosi hanya karena perawat kurang tanggap menangani bayinya. Hey, attend to my daughter, please. Begitu pula dengan Taya yang sangat khawatir dengan sikap Chris karena sudah terbebani masalah peperangan. Jadi gangguan kecemasan yang dialami tentara itu emang udah biasa lur, apalagi kalau habis perang ya kan. Meskipun begitu, Chris merasa bahwa peperangan adalah prioritas utamanya. Sekembalinya ke Irak, kali ini Chris beserta timnya ditugaskan membunuh rivalnya yaitu Mustafa. Mereka mulai menyusuri jalan dan terlihat beberapa intel bawahannya Mustafa yang melaporkan jika pasukan Chris sudah datang. Mustafa pun langsung mencari posisi PW agar leluasa mengsniper dan Chris terus mengejar teroris yang kabur dari mobil. Teroris itu akhirnya berhasil dibunuh. Karena merasa sudah aman, Chris dan temannya Beagles yang berada di rooftop berjalan dengan santainya. Lalu yang terjadi, kondisi Beagle sangat kritis karena peluru melukai pipinya cukup dalam. Dan Chris memperkirakan Mustafa menembak dari jarak 1 kilo lebih. Setelah Beagles dirawat, Chris dan rekan-rekannya kembali mencari Mustafa untuk membalaskan dendamnya Beagles. Tapi saat mereka mendatangi perkiraan lokasi Mustafa sebelumnya, kelompok teroris sudah menunggu di gedung lain dan berhasil membunuh Mark. Mark's gone, bro. Mark pun akhirnya dimakamkan dengan layak. Sebagai komandan, Chris memberikan penghormatan terakhir dengan menempelkan lencana Navy Seals di petinya. Setelah itu Chris menjenguk Beagles yang masih terbaring di rumah sakit. Dia menyemangatinya dan berjanji akan segera membalaskan dendamnya. Sementara itu, Taya memberikan ultimatum yang terakhir jika dia dan anak-anaknya akan pergi dari sana ketika Chris nanti kembali dari peperangan. Itu karena Taya sangat ingin Chris berhenti berperang dan fokus dengan keluarga kecilnya. Chris pun langsung memeluk Taya agar pikirannya bisa lebih tenang. I don't think we'll be here when you get back. Baby, I need you here. Fucking bullshit. You don't know when to quit. Di penugasannya yang keempat, Chris sangat terpukul karena mendapatkan kabar bahwa Beagles telah meninggal saat dioperasi. Chris pun teringat dengan ucapan Taya bahwa dia harus selamat agar bisa kembali ke keluarganya. Chris yang memantau keadaan sekitar melihat teroris lain yang akan menembak bazooka dan langsung membunuhnya. Setelah itu terlihat bocil yang iseng ngambil bazookaannya. Dek, tolonglah dia nanti dibunuh kamu dek. Untung aja ini bocil nggak jadi nembak ya kan. Misi mereka masih sama, yaitu untuk membunuh Mustafa dan para prajurit segera menuju ke titik yang telah diberikan oleh Intel. Chris dan beberapa rekannya mengsniping dari atas gedung. Chris terus mengeker mencari keberadaan Mustafa sesuai petunjuk dari Intel. Tapi tiba-tiba ternyata mereka salah posisi dan Mustafa ada di arah yang berlawanan. Chris pun mengganti posisinya dan terus mencari di mana lokasi Mustafa. Hanya berbekal suara tembakannya, Chris berhasil melihat sedikit pergerakan di jarak 1,9 km lur, atau setara 21 lapangan bola. Jauh banget ini, masih bisa lihat dong, luar biasa. Pasukan cepat tanggap pun langsung dikerahkan untuk menyergap Mustafa secara diam-diam. Karena terlalu mustahil Chris bisa menembak dari jarak sejauh itu. Tapi karena pasukan baru bisa datang dalam
dalam waktu 20 menit dan Chris sudah mendapatkan insting yang begitu kuat. Bahkan dia bisa tahu jika Mustafa mengincar salah satu temannya. Chris pun memberanikan diri untuk menembak lebih dulu. Sampai akhirnya 2,100 yards out. That's more than a mile. Impossible shot, Chris. It's him. Oh, it's him. It's your call, Chris. Do it for bagels. You just fucked us, legend. Moncrot ndak sih? Tembakannya sangat di luar nalar, cuk. Cuma sekali tembak langsung koit Mustafa lur. Meskipun misi berhasil, tapi tembakan Chris tadi membuat kelompok teroris Aki mengetahui lokasi para pasukan. Mereka pun langsung dikepung dari berbagai arah dan sudah jelas pasukan Amerika kalah jumlah. Echo 7 Kilo, you have Tango Heavy Gun on your green side. Pesawat drone terus memantau dari atas. Di saat yang sama, badai pasir juga mulai datang. Chris dan pasukan lainnya yang hanya berjumlah sedikit terkepung di gedung tersebut. Karena terdesak dan peluru semakin menipis, komandan meminta serangan udara yang bisa membunuh teroris, tapi juga bisa membunuh pasukan. Di tengah kecamuknya peperangan, Chris menelpon Taya dan mengatakan jika dia tidak akan selamat. Tapi keberuntungan masih bersama mereka. Badai pasir yang semakin mendekat membuat misil meleset dari sasaran. Penglihatan mereka pun semakin kabur karena pasir yang sangat tebal dan mulai menyelimuti gedung. Lalu yang terjadi, Where's Chris? Huh? He was just behind me. Where's Chris, man? Come on, Chris! Grab my hand! Come on! setelah misi tersebut, Chris berhenti dari Navy Seals dan sepenuhnya menjadi warga sipil. Tapi gangguan kecemasannya semakin menjadi-jadi dan dia masih ingin membantu prajurit-prajurit di Irak. Chris jadi suka menyendiri, temperamental yang tidak sewajarnya, dan mendengar banyak suara ledakan juga tembakan di kepalanya. Chris pun akhirnya mendatangi psikolog. Dia mengatakan jika yang menghantuinya selama ini penyebabnya karena orang-orang yang tidak berhasil dia selamatkan. Maka dari itu psikolog menyarankan agar Mark tetap menyelamatkan para prajurit tanpa turun ke medan perang, yaitu dengan membantu para veteran perang yang memiliki cedera fisik maupun mental. Alhamdulillahnya kegiatan itu membuat Chris berangsur-angsur pulih dan dapat menjalani hari-hari secara normal kembali. Chris akhirnya menjadi figur ayah yang selalu ada bagi keluarganya dan menjadi suami yang baik bagi Taya. Tapi ironisnya, pada tanggal 2 Februari 2013, Chris Kyle meninggal di tangan Eddie Ray Road, seorang veteran yang mengalami gangguan mental akibat peperangan. Eddie menembaknya ketika Chris sedang mengajaknya berlatih sniping. This Marine, his mom looked at best to me. I don't tell you enough. I'm so proud of you that I've got my husband back. Y'all look after our women, okay? Okay, it's a big responsibility. Wait, what'd you say? Yeah. All right, let's go.